waspada kalian mengabaikan surat somasi dari pinjol-pinjol legal, pinjol raksasa ya. Karena di akhir tahun ini mereka itu gencar mengirimkan surat somasi buat nasabah gagal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol yang sering mengirimkan surat somasi ya. Memang ada pinjol-pinjol itu yang memang sering mengirimkan surat somasi ya teman-teman, buat nasabah gagal bayar pinjol ya. Makanya jangan diremehkan. Namun sebelum saya itu membahas tentang pinjol mana saja yang mungkin bisa mengirimkan surat somasi, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian itu sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini tentunya teman-teman ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudaraku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai detik ini ya. Baik, saya ingin membahas tentang pinjol-pinjol yang sering mengirimkan surat somasi. Namun ya, ini ada namunnya. Walaupun gimana sih? Walaupun mereka itu mempunyai potensi untuk mengirimkan kita surat somasi, sayangnya faktanya yang ada di lapangan itu banyak surat-surat somasi itu yang memang dari pihak DC pinjolnya yang membuat, alias itu semua hoak ya teman-temanku semua ya. Banyak hoak-hoak yang memang sengaja dibikin oleh oknum-oknum DC pinjol yang mengatasnamakan pinjol tersebut ya. Walaupun pinjol-pinjol ini mempunyai potensi atau mempunyai wewenang untuk mengirimkan surat somasi, tapi tidak semua nasabah gagal bayar itu diberikan somasi. Apa saja pinjol yang bisa mengirimkan kita somasi? Yaitu ada Kredivo ya, kredit pintar ya teman-teman semua, ada Akulaku dan pinjam SPayLater ya teman-teman, atau Shopee. Itu semua bisa mengirimkan kita surat somasi. Namun yang terjadi di lapangan itu mentang-mentang yang pinjol-pinjol raksasa ini bisa mengirimkan atau membuat atau memberikan somasi kepada nasabah gagal bayarnya, maka itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum DC pinjol untuk mengancam nasabah yang gagal bayar ya, dengan membuat surat somasi sendiri dengan membawa-bawa nama OJK dan juga Bank Indonesia ya teman-teman. Kalau ada yang mungkin mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia, kalian itu tidak usah percaya teman-temanku semua. Karena OJK sendiri sudah merilis bahwasanya mereka itu surat somasi pinjol itu kalau yang ada mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia, dipastikan itu adalah hoax ya. Bisa kalian lihat di sini teman-teman ya. Itu jadi itu adalah pernyataan daripada OJK sendiri ya. Jadi ketika ada DC lapangan itu menghampiri atau mendatangi rumah kalian ya untuk menagih membawa surat somasi, periksa dulu. Ketika mereka membawa-bawa OJK, Bank Indonesia, bisa dipastikan bahwasanya itu hoax. Ini yang bilang bukan saya loh ya. Ini yang bilang itu OJK sendiri di laman resminya, di Instagram resminya, ada di rilisnya ya. Surat somasi pinjol yang mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia itu bisa dipastikan hoax. Karena memang untuk somasi itu sendiri teman-teman ya, itu tidak bisa dilakukan oleh OJK ya, atau OJK tidak mungkin mengirimkan itu, apalagi Bank Indonesia. Itu urusannya pinjol ya.
Seperti itu teman-teman. Nggak tahu kalau bank, kurasa juga kalau bank OJK juga nggak bisa. Yang berhak memberikan somasi itu adalah pihak banknya. Kurasa seperti itu ya teman-teman. Tolong kalau misalkan saya salah luruskan ya. Ya, bank itu cuma memberikan sanksi berupa daftar hitam slik OJK, itu pun atas laporan oleh pihak yang kita tempati meminjam, baik itu dari di bank ataupun pihak pinjol. Jadi nggak serta-merta langsung aja OJK itu ngasih kita, masukkan kita ke daftar hitam slik OJK, nggak seperti itu. Jadi harus ada laporan dulu, apalagi memberikan kita somasi. Ya, memang pola-pola seperti ini teman-teman tahun lalu banyak digunakan oleh pinjol-pinjol, biar seolah-olah apa namanya nasabah-nasabah itu memang gimana ya, untuk pokoknya menakut-nakuti lah, menakut-nakuti, diberikan somasi, kalian itu mau dibawa ke persidangan. Ya, padahal sudah jelas urusan utang piutang itu urusannya perdata, bukan pidana. Bahkan tidak sedikit DC pinjol itu yang membuat pola-pola penagihan yang seolah-olah itu benar, yang mengatakan bahwasanya kalian itu sudah galbay sekian hari, dihubungi tidak bisa, kalian bisa dituntut secara pidana. Dari mana jalannya? Ya, jadi kalau kalian itu mendapati yang seperti itu, nggak usah kalian itu hiraukan ya. Bisa dipastikan itu fix 120% itu bisa dikatakan hoax. Ya memang wajar. Kalau menurut saya wajar kalau misalkan ada ancaman-ancaman yang seperti itu. Karena ancaman-ancaman yang biasa-biasa saja itu sudah nggak masuk lagi buat teman-teman kita semua. Teman-teman kita semua itu sudah paham, banyak yang paham, dan juga mungkin ada masih yang awam, yang mungkin baru minjol ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya banyak konten kreator yang memberikan edukasi, ya kalian itu semakin tercerahkan ya teman-temanku semua. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh pihak DC pinjol ya, oknum-oknum DC pinjol. Karena semakin hari itu penagihannya ya ada-ada aja yang baru. Ada juga yang mungkin masih gaya lama dipertahankan ya, masih dipakai sampai sekarang, ada juga seperti itu. Kalau misalkan ada gaya lama masih dipertahankan, berarti cara itu masih sangat bagus buat mereka, karena mungkin dengan cara itu masih banyak orang-orang itu yang mau membayar hutang ya. Tapi sayangnya insya Allah kalau misalkan nasabah galbay itu sudah menonton channelnya Bang Faiz, mungkin sudah tahu yang, dan mungkin sudah tercerahkan dan tidak mudah lagi untuk dibodoh-bodohin atau diancam-ancam oleh pihak-pihak DC pinjol ya teman-teman. Mikirin hutang itu ya wajib mikirin teman-teman, karena memang namanya hutang. Tapi kalau misalkan memaksakan diri untuk membayar hutang, disitulah salahnya ya. Kalau kita itu masih mikirkan saya ada hutang di sini, saya masih ada hutang di sini, itu wajar-wajar aja, tapi jangan terlalu kalian itu menyalahkan diri sendiri, dan juga mencari jalan-jalan lain, contoh dengan mungkin gali lubang tutup lubang, dan juga kadang-kadang menggunakan jasa-jasa oknum joki pinjol untuk mengambil pinjaman lagi karena alasan data sudah busuk ya. Nanti diiming-imingi bisa dicairkan sekian 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 dengan data bukan data asli. Jadi logikanya saja kalau misalkan mereka bisa mencairkan dana dengan bukan data asli, ya kenapa bukan mereka aja yang mencairkan buat dirinya sendiri ya. Jadi jangan mudah di toko-tokoin atau dibodoh-bodohin teman-teman ya. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya surat somasi itu kalau membawa-bawa nama OJK dan juga Bank Indonesia itu dipastikan hoax ya. Tidak semua nasabah itu dikirimin surat somasi teman-temanku semua, apalagi kalau hutangnya itu di bawah 1 juta ya, tidak semua. Jadi jangan takut, jangan lagi takut. Mungkin dengan adanya kalian nonton video ini, kalian sudah merasa kuat ya mentalnya, mudah-mudahan. Dan saya tidak ingin
belakangan nanti ada terjadi misalkan terjadi lagi kayak seperti kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya yang tadi saya bahas atau kemarin ada saya bahas ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa video-video berikutnya.